Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, sidang perdana gugatan 1 triliun rupiah Panji Gumilang terhadap Wakil Ketua MUI Anwar Abbas dan lembaga MUI terpaksa ditunda. Pihak Anwar Abbas mengancam balik Panji Gumilang dengan tuntutan 2 triliun rupiah. Polemik kasus Panji Gumilang bergulir di persidangan. Gugatan demi gugatan dilayangkan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang pada pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Sidang perdana gugatan 1 triliun rupiah yang diajukan Panji Gumilang kepada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas dan lembaga MUI terpaksa ditunda karena ketidakhadiran pihak MUI. Sementara kehadiran Anwar Abbas di ruang sidang Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dianggap tidak mewakili MUI melainkan individu. Majelis Hakim meminta kepada pihak tergugat dan penggugat untuk menyampaikan legal standing atau permohonan di muka peradilan. Namun absennya kuasa hukum MUI dan setelah membaca legal standing kedua pihak, Majelis Hakim menunda sidang hingga 2 Agustus mendatang. Anwar Abbas digugat Panji Gumilang karena menyebutnya sebagai komunis. Sementara pihak Anwar Abbas sendiri memberikan opsi kepada Panji Gumilang untuk meminta maaf. Jika tidak, akan menggugat balik Panji Gumilang senilai 2 triliun rupiah. Dan saya yakin serta percaya bila falsafah bangsa kita dengan Pancasila ini sudah diutak-utik, maka persatuan dan kesatuan di negeri ini akan mulai terusik dan akan terancam. Dan saya takut sekali negeri yang saya cinta ini yang namanya NKRI ini bubar gara-gara ada pihak-pihak tertentu yang ingin bermain-main dan memainkan Pancasila. Pihak Panji Gumilang pun tak gentar dengan gugatan balik Anwar Abbas. Nah, untuk hal seperti itu hak sah-sah saja, silakan mau 2 triliun, 3 triliun maupun bahkan mau berapa triliun sah-sah saja. Ini sebagai hak warga negara untuk menggugat balik ya ada karena diatur oleh undang-undang. Kita ada kebebasan. Ya. Gugatan Panji Gumilang juga dilayangkan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gugatan itu datang setelah Panji Gumilang menarik gugatan 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Gugatan Panji Gumilang yaitu masalah kecil lah, biar berjalan di pengadilan, ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap. Sementara Ridwan Kamil mengaku siap menghadapi gugatan Panji Gumilang. Selain itu, Barreskrim Polri memanggil 8 orang saksi untuk diperiksa pada Jumat 28 Juli mendatang. 2 di antaranya merupakan anak Panji Gumilang. Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK menetapkan 5 tersangka dalam operasi tangkap tangan di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat. Salah satu tersangka merupakan Kepala Basarnas periode 2021-2023. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang hampir 1 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan terhadap anggota Basarnas di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat pada Selasa siang kemarin. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menangkap 10 orang, salah satunya petugas administrasi di Basarnas yang merupakan perwira TNI berpangkat Letkol. Kasus ini pun naik ke tahap penyidikan menetapkan tersangka, salah satunya adalah Kepala Basarnas periode 2021-2023. Yang pertama MG, Komisaris Utama PT MGCS. Kemudian yang kedua MR, Direktur Utama PT IGK. Yang ketiga RA, Direktur Utama PT KAU. Yang keempat HA, Kabasarnas RI periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang kelima ABC, Korsmin Kabasarnas RI. Terkait penyidikan ini, Basarnas mengaku akan kooperatif dan menghormati proses hukum yang berlangsung. Yang pasti, Basarnas akan kooperatif mengikuti dan menghormati proses
yang sedang berjalan. Sementara itu, penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa ini, KPK akan berkoordinasi dengan Puspom TNI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hari ini memenuhi panggilan KPK. Budi Karya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan perawatan jalur kereta api. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan perawatan jalur kereta api. Selain Budi Karya, KPK juga memeriksa Sekjen Kemenhub Novi Rianto. Sebelumnya, KPK memanggil Budi Karya pada 14 Juli 2023, namun Budi Karya tidak hadir dengan alasan bertugas di luar kota. Mendukung dan komitmen atas turut memberantas korupsi. Dan terima kasih kepada KPK yang telah melakukan dengan konsisten, dan dengan upaya ini insya Allah KPK dan kami turut serta menghilangkan korupsi di Indonesia. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeriksaan tadi bisa disampaikan dengan pemirsa. Terima kasih. Kasus rasuah di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tersebut terungkap setelah KPK melakukan tangkap tangan pada pertengahan April lalu. Dalam OTT, KPK mengamankan 1,8 miliar rupiah dan 274 ribu dolar Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pihak tol akhirnya membongkar sebuah bangunan rumah yang berdiri di tengah pembangunan proyek tol Cijago Limo, Depok, Jawa Barat. Bangunan itu kini sudah rata dengan tanah. Pihak pengembang tol telah membongkar rumah yang ada di tengah-tengah pembangunan dengan menggunakan alat berat, sehingga kini proses pembangunan tol Cinere Jagorawi di Limo, Depok, Jawa Barat dilanjutkan. Sebelumnya viral di media sosial bangunan dan tanah sebidang seluas 190 meter persegi berada di tengah-tengah proyek pembangunan tol jalur seksi 3B yang menghubungkan Serpong Cinere. Rumah ini sudah kosong atau tanpa penghuni. Rumah tersebut belum dibongkar sebelumnya karena ada persoalan hukum terkait kepemilikan bidang tanah. Pihak PPN mengaku telah melakukan pembayaran hampir 1,4 miliar rupiah untuk tanah 99 meter persegi, 530 juta rupiah, dan rumah seluas 91 meter persegi, 863 juta rupiah. Tol Cijago menjadi salah satu proyek strategis nasional dengan panjang 14,64 km, terdiri dari 3 seksi. Tol Cijago juga salah satu ruas utama dari jaringan tol Jakarta Outer Ring Road 2 atau JOR 2. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky iNews melaporkan.